Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Naila Halatusawab dengan NIM 238107004 dari kelas PGMI 5A. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pembelajaran IPS secara kontekstual dan rancangan pembelajaran IPS dengan pendekatan CTL. Nah, gambaran singkat tentang MI di salah satu MI, misalnya di daerah pesisir gitu. Nah, guru IPS kelas 4 itu akan mengajarkan materi tentang kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Lingkungan sekitar itu kaya dengan aktivitas nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut. Nah, namun guru itu merasa kesulitan mengintegrasikan konteks lokal ini karena buku paket yang digunakan itu lebih banyak membahas pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Tugas yang pertama yaitu mengapa pembelajaran IPS itu harus kontekstual dan berbasis lingkungan lokal. Oke. Jadi menurut saya pembelajaran IPS yang kontekstual sangat penting bagi siswa MI karena siswa usia MI itu lebih mudah memahami materi jika dikaitkan dengan lingkungan yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di daerah pesisir, siswa terbiasa melihat aktivitas nelayan, terus juga tambak ikan, dan pengolahan hasil laut. Nah, jika materi IPS itu dikaitkan dengan kondisi tersebut, maka siswa itu akan mudah lebih memahami konsep kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, secara kognitif, pembelajaran kontekstual itu membantu siswa itu berpikir konkret karena belajarin itu dari pengalaman nyata. Nah, dari segi sikapnya, siswa itu akan tumbuh rasa peduli terhadap lingkungan laut, menghargai pekerjaan nelayan, dan memiliki sikap sosial yang baik. Selain itu, motivasi belajar siswa itu dapat meningkat karena merasa pembelajaran IPS itu dekat dengan kehidupannya. Nah, sebaliknya, jika pembelajaran IPS tidak kontekstual, maksudnya tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata dan hanya berfokus pada buku yang ada gitu, siswa tentunya akan cepat bosan, terus juga sulit memahami materi dan menganggap bahwa IPS itu sebagai pelajaran hafalan yang memang tidak ada maknanya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu pada bagian ini itu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua gitu. Saya akan memaparkan terkait rancangan pembelajaran IPS menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning pada materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam di MI di daerah pesisir. Nah, rancangan ini disusun dengan memanfaatkan lingkungan sekitar siswa seperti nelayan, tambak ikan, dan pengolahan hasil laut agar pembelajaran lebih bermakna. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa itu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan jenis kegiatan ekonomi di ekonomi masyarakat pesisir. Yang kedua, dapat mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam laut. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan pesisir. Nah, skenario pembelajaran berdasarkan sintaks CTL, yang pertama itu kan konstruktivisme. Nah, pada tahap awal pembelajaran, guru itu bisa mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa. Nah, guru itu bisa seperti kayak membuka pembelajaran itu dengan bertanya. Misalnya, anak-anak, siapa yang di sini yang pernah melihat nelayan melaut? Terus bisa juga, apa saja sih kegiatan yang sering kalian lihat di sekitar pantai? Nah, di sini siswa itu diminta menceritakan pengalaman mereka secara singkat. Melalui kegiatan ini, siswa itu dapat membangun pengetahuan awal dulu nih, berdasarkan pengalaman sehari-hari mereka sebagai masyarakat pesisir. Sintaks yang kedua yaitu inquiry atau menemukan. Nah, selanjutnya guru itu bisa dapat menampilkan gambar ataupun video singkat ataupun sebuah visual yang memang bisa menarik siswa tentang misal nelayan itu sedang menangkap ikan, terus juga tentang tambak ikan dan proses pengolahan hasil laut. Nah, di sini guru itu meminta siswa mengamati dengan seksama dan menugaskan mereka untuk menemukan. Pertama,
jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan. Terus yang kedua, sumber daya alam apa yang dapat dimanfaatkan. Nah, dalam tahap ini siswa itu tidak langsung diberi jawaban, tetapi diarahkan untuk menemukan konsep secara mandiri terlebih dahulu melalui pengamatan yang siswa lakukan. Nah, terus yang ketiga ada sintaks yang ketiga, yaitu questioning. Ya, nah setelah pengamatan yang tadi, guru itu mengembangkan pemahaman siswa melalui kegiatan bertanya. Nah, guru itu bisa dapat mengajukan pertanyaan seperti ini. Mengapa ya masyarakat pesisir itu banyak bekerja sebagai nelayan? Atau mengapa laut itu bisa menjadi sumber penghasilan sih? Seperti itu. Nah, di sini tuh siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, dengan kegiatan seperti ini itu melatih berpikir kritis dan rasa ingin tahu siswanya. Sintaks yang keempat yaitu learning community. Nah, pada tahap ini siswa itu dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Nah, setiap kelompoknya itu dapat mendapatkan topik yang berbeda. Misalnya, kelompok pertama itu kegiatan ekonomi nelayan. Nah, tema yang kelompok 2 itu tentang tambang ikan, dan kelompok 3 itu tentang pengolahan hasil laut. Di sini, siswa itu berdiskusi untuk menyusun hasil pengamatan dan saling berbagi pengetahuan. Nah, kemudian perwakilan kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi secara sederhana gitu. Nah, terus yang kelima, sintaks yang kelima itu ada modeling. Nah, setelah presentasi nih, perwakilan 3 kelompok tersebut, guru itu memberikan contoh penjelasan yang benar. Guru itu mencontohkan cara menjelaskan kegiatan ekonomi pesisir dengan bahasa sederhana dan runtut. Misalnya, nelayan memanfaatkan laut sebagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menangkap ikan. Nah, siswa kemudian di situ meniru gitu cara penyampaian tersebut ketika menjelaskan kembali hasil diskusinya. Nah, terus yang keenam, reflection. Nah, pada tahap ini refleksi itu guru mengajak siswa untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran tersebut. Terus ada tahap yang ketujuh yaitu authentic assessment. Di sini penilaian dilakukan secara nyata dan berkelanjutan meliputi keaktifan, hasil kerja kelompok, kemampuan berpresentasi, kesikap peduli. Nah, penilaian itu tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga proses belajar siswa. Tuh. Nah, melalui penerapan pendekatan kontekstual teaching and learning, pembelajaran IPS di MI menjadi lebih bermakna karena dikaitkan langsung dengan lingkungan pesisir setempat ataupun siswa tinggal. Rancangan pembelajaran ini tidak hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga menumbuhkan sikap sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Saya sebagai calon guru MI, pendekatan ini menurut saya penting untuk diterapkan agar pembelajaran IPS itu tidak bersifat hanya hafalan, tetapi melainkan bersifat kontekstual dan pembelajaran IPS itu lebih bermakna. Sekian, terima kasih. Saya Naya Hautosob, izin Pak undur diri. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.